Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Kobro dengan nomor NPM 44222141. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi terhadap modul point of sales untuk simulasi pemenuhan sari rasa. Di sini pertama-tama kita membacakan skenario atau membuat skenario terlebih dahulu untuk modul point of sales. Di sini terdapat pelanggan yang memasuki rumah makan Sari Rasa yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada sore hari yang cerah. Setelah menemukan meja yang nyaman, ia memindai menu dan memutuskan pesanannya. Ia melakukan pemesanan di meja kasir dan memesan 2 porsi nasi campur komplit sari rasa, 1 porsi sayur asem khas sari rasa, 1 porsi mendoan hangat, 2 gelas es cendol gula merah, dan 1 botol air mineral. Di sini kita langsung aja pergi ke ordernya. Nah, sebelumnya di sini kita terlebih dahulu membuat user untuk kita dapat masuk ke menjadi eh, point of sales atau menjadi kasir dalam sebuah simulasinya. Sini kita masukkan aja email dan password yang telah kita buat. Kemudian kita login. Nah, di sini kita udah masuk ke tampilan awal setelah kita login. Lalu kita langsung aja pergi ke modul point of sales. Kemudian sebelum kita memulai sesi barunya, kita pergi dulu ke bagian produk. Lalu berikut adalah produk-produk yang telah kita input di simulasi rumah makan Sari Rasa ini. Kemudian kita bisa langsung balik aja ke point of sales untuk memulai sesinya. Di sini kita langsung klik aja new sesi. Setelah kita mengklik new sesi sebelumnya, berikut adalah tampilannya. Kemudian kita klik aja OK. Nah, di sini untuk tampilan awalnya itu kita disuruh masukin uang masuk atau uang untuk permulaan dalam simulasinya. Sini kita masukkan aja uangnya 1 juta. Setelah itu kita klik open session. Kemudian di sini terdapat main floor eh, atau lantai layout dari rumah makan Sari Rasa. Di sini terdapat 6 meja dengan salah satu mejanya itu terdiri dari 4 kursi. Ini kita pilih meja 1. Nah, ini adalah tampilan menu dari simulasi rumah makan Sari Rasa yang telah disediakan. Kemudian kita langsung balik ke skenario-nya, yaitu customer memesan dua nasi 2 porsi nasi campur komplit dan tambahkan 2, lalu air mineral 1, kemudian es cendol gula merah 2, kemudian sayur asam 1, dan 1 porsi tempe mendoan. Nah, di sini terdapat daftar-daftar dari produk yang dipilih oleh customer dan total beserta dengan taksnya atau pajaknya. Di sini langsung aja kita ke payment. Terus kita disuruh pilih untuk metode pembayarannya. Yaitu di sini pelanggan memilih metode pembayaran dengan bank. Lalu kita klik validate. Setelah itu akan muncul di sebelah kanan adalah bagian struk dari pesanan pelanggan dan dengan total beserta dengan metode pembayaran dan pajaknya 15%. Setelah itu kita bisa lakukan print receipt dan setelah selesai
kita bisa memberikan eh, struk atau struk pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu, untuk memulai kembali, kita dapat mengklik New Order. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait modul simulasi point of sales pada rumah makan Sari Rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Aulia Mutamara dengan NPM 44222100014. Di sini saya sebagai divisi sales dari rumah makan Sari Ras Rasa Sari. Di sini terdapat skenario sales yang di mana rumah makan Sari Rasa terdapat pesanan makanan dalam jumlah besar untuk acara syukuran dari salah satu keluarga karyawan mereka. Customer tersebut ingin memesan menu paket makan siang untuk 20 orang. Setelah diskusi singkat melalui telepon dan email, staf bagian sales rumah makan Sari Rasa mencatat seluruh rincian pesanan tersebut ke dalam sistem Odo dan membuat sales order atau SO. Setelah dikonfirmasi, sistem mengatur pengiriman dan membuat customer invoice. Setelah pembayaran diterima, di sistem mencatat pendapatan dan memperbarui status piutang pelanggan. Penjualan reguler melalui pos juga langsung tercatat dalam laporan keuangan dan stok. Beberapa produk yang akan dijual yaitu 20 paket nasi ayam bakar dan 20 air mineral. Di sini terdapat your logo yaitu di mana database yaitu O17 Uper P25RR kelompok 4. Lalu di sini saya akan memasuki email sales eh, email.com. Lalu untuk passwordnya itu 123. Kemudian kita klik pada login. Di sini terdapat menu dari Odo yaitu Discuss. Kita klik pada Sales. Berikut ini terdapat halaman dari question, lalu kita klik pada New untuk membuatan questionnya. Kemudian kita pilih pada Customer, lalu kita pilih pada Word Corner. Lalu di sini kita pilih pada produknya, yaitu di sini kita pilih pada ayam bakar, yaitu pada pesanan yang dari customer yaitu 20, ganti 20 quantity. Setelah itu selanjutnya terdapat produk aqua botol, yaitu kuantitinya juga 20. Langkah selanjutnya itu kita klik pada send by email. Kemudian kita klik send. Setelah itu kita simpan pada question pembuatannya untuk sebagai bukti pembuatan dari pesanan customer. Setelah membuat dokumen PDF, kita klik pada confirm. Lalu di sini terdapat questionnya berubah menjadi sales order. Setelah itu kita back kepada question. Lalu kita pilih pada to invoice, order to invoice. Nah, di sini terdapat pemesanan number due date yang 39 S00039. Kita klik. Setelah itu kita klik pada create invoice. Lalu kita create drive invoice. Nah, di sini terdapat invalid operation. Eh, saya tidak tahu selanjutnya gimana. Karena di sini tadi terdapat invalid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milena Hardianti dengan NPM 4422210008. Di sini saya mendapatkan bagian untuk divisi inventory. Sebelumnya, saya akan membacakan skenario untuk inventory.
Jadi, alurnya itu dimulai dari pembuatan purchase order atau PO oleh bagian purchase untuk memesan bahan baku. Lalu, staf gudang atau inventory akan menerima barang dari supplier dan memvalidasi penerimaan melalui modul inventory. Setelah barang diterima, sistem akan otomatis memperbarui stok di gudang. Jika bahan diperlukan untuk operasional dapur, staf akan melakukan internal transfer agar stok berpindah dari gudang ke dapur. Seluruh aktivitas tercatat dan dapat terpantau melalui laporan stok dan riwayat pergerakan barang di sistem. Berikut ini merupakan beberapa produk yang harus dipesan oleh divisi inventory. Yang pertama ada beras sebanyak 15 kg, ayam 10 ekor, minyak 10 liter, bawang merah sebanyak 5 kg, dan juga sirup sebanyak 10 botol. Yang pertama, untuk menjalankan simulasinya adalah masuk ke server Odoo dengan menggunakan database ini, kemudian masukkan email inventory@gmail.com dengan password adalah 123, kemudian login. Nah, di sini merupakan tampilan Discuss. Nah, selanjutnya adalah dari divisi inventory akan memperkenalkan diri kepada divisi lain, ada sales, purchase, post, dan juga accounting. Nah, selanjutnya adalah divisi inventory akan mengecek pada modul inventory dengan mengklik produk, dan di sini klik lagi produk. Nah, di sini terdapat beberapa menu yang ada di rumah makan Sari Rasa dan ada juga bahan-bahan mentah untuk membuat menu makanan dan juga minuman pada rumah makan ini. Mohon maaf sebelumnya karena terdapat beberapa error pada server Odoo-nya. Saya izin untuk menjelaskan langkah-langkahnya hanya dengan menggunakan narasinya saja. Tetapi ini sudah disesuaikan eh, dengan pengerjaan untuk divisi inventory. Jadi setelah mengecek produk-produk di ini bagian modul inventory, dilanjutkan bagian inventory itu akan membuat purchase request untuk mengajukan permintaan pembelian kebutuhan pengadaan barang atau bahan tertentu kepada divisi purchase rumah makan Sari Rasa. Nah, itu dengan klik create, lalu pada bagian request reference, isi dengan pesanan rumah makan Sari Rasa. Isi juga pada bagian approver-nya adalah Akbar yang merupakan bagian dari divisi purchase rumah makan Sari Rasa. Kemudian klik pada bagian produk dan memilih produk apa saja yang kosong atau kuantitasnya berjumlah 0. Nah, untuk melakukan permintaan pembelian barang, setelah sesuai, dapat klik request approval untuk meminta persetujuan. Nah, selanjutnya ini mengecek kembali pada inventory overview untuk mengecek delivery order rumah makan Sari Rasa. Untuk vendor PT Drink Indonesia, referensinya itu rumah garis miring out garis miring 00002. Untuk vendor dengan lokal fresh Indonesia, referensinya adalah rumah garis miring out garis miring 00003. Nah, setelah draft purchase request untuk meminta persetujuan pembelian barang kepada bagian purchase rumah makan Sari Rasa dikirim, maka status draft purchase tersebut akan berubah menjadi to be approved. Nah, jika purchase request telah di-approve, maka statusnya juga akan berubah menjadi approve. Setelah dokumen purchase request itu di-print, statusnya juga akan berubah menjadi done, yang berarti purchase request berhasil dibuat dan disetujui, dan hal itu juga menandakan bahwa purchase order berhasil dibuat seperti gambar di bawah ini. Ini dua gambar di bawah ini merupakan purchase order juga yang berhasil dibuat. Nah, selanjutnya mengecek kembali pada bagian inventory overview mengenai pesanan yang telah masuk ke bagian inventory rumah makan Sari Rasa dengan reference sebagai berikut. Jika semua pesanan yang dipesan itu sudah sesuai, maka dapat mengklik validate dan statusnya itu akan berubah menjadi done. Kemudian dapat dilanjutkan dengan mengklik print untuk mendapatkan dokumen delivery slip. Jadi di sini bisa klik validate. Nah, nanti setelah diklik validate, maka yang tadinya statusnya ready berubah menjadi done. Gitu pula untuk yang ini. Nah, jika sudah dapat klik print untuk mendapatkan dokumen delivery slip. Ini merupakan dokumen delivery slip dari vendor Local Fresh Indonesia dan juga vendor PT Drink Indonesia. Nah, selanjutnya adalah proses serah terima barang yang dipesan dari pihak supplier yaitu PT Drink Indonesia dan Local Fresh Indonesia ke customer yaitu Rumah Makan Sari Rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Akbar Darmawan dengan NPM 44222120 dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu saya bagian purchase. Nah, langkah pertama itu kalian bisa ke Discuss lalu pilih menu purchase. Nah, setelah itu kalian bisa klik order lalu pilih yang request for quotation. Lalu kita pilih yang new. Nah, di sini kita masukkan nama vendornya. Nah, lalu untuk currency ini menggunakan IDR. Dan untuk produknya itu kita akan memesan beras, lalu setelah beras itu ada ayam dengan kuantitinya yaitu 10, lalu ada minyak 10 juga. Setelah itu ada bawang merah sebanyak 5, dan yang terakhir itu ada sirup dengan jumlah kuantitinya itu 10. Lalu setelah itu kita bisa pilih yang send by email. Ini lalu kita send saja. Nah, untuk melihat RFQ-nya kita bisa klik print RFQ. Nah, lalu di sini maka akan muncul PDF dari RFQ yang telah dibuat tadi. Lalu setelah kita membuat RFQ-nya, kita bisa klik confirm order. Nah, setelah kita membuat RFQ dan berhasil membuat purchase order, maka langkah selanjutnya yaitu kita menunggu konfirmasi dari inventory, apakah barangnya sudah diterima oleh gudang atau belum. Lalu setelah pihak gudang atau warehouse telah mengkonfirmasi bahwa barangnya telah diterima, langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuat create bill atau tagihan. Setelah kalian meng-create bill, maka semua proses dari purchase telah selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinatria Hafiz dengan NPM 442222100045. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas saya sebagai divisi accounting di Sari, Rumah Makan Sari, Sari Rasa. Nah, mohon maaf dikarenakan account di audionya itu bermasalah, jadi saya menjelaskan tugasnya ini dan langkah-langkahnya ini menggunakan narasi saja. Baik, pertama-tama langkah-langkahnya itu yang pertama itu yang harus dilakukan adalah kita membuka dulu audionya, lalu setelah masuk itu kemudian kita menggunakan database yaitu menggunakan 217 Upper UP IRP 25RR, pilihannya itu kelompok 4. Nah, setelah itu jika sudah masuk, masukkan alamat email itu divisi accountingnya, accounting@gmail.com, dan masukkan sandinya itu 123. Setelah itu jika sudah, langsung login dan seperti tampilan pada
gambar yang ada yang sudah diberikan. Selanjutnya itu kita membuka modul accountingnya dan setelah muncul di tampilan accounting dashboard di mana ada beberapa menu kayak bank, cash basis taxes, and apa dan exchange difference sama miscellaneous operation, inventory valuation, vendor bills, dan customer invoice sama point of sales. Nah, ini adalah tampilannya untuk accounting dashboardnya yang tadi barusan saya sebut. Setelah itu melakukan proses pemesanan pada tutor ini, divisi purchase akan memberikan konfirmasi kepada saya sebagai divisi accounting untuk pembayaran yang harus dibayarkan kepada bagian vendor, yaitu vendor bill. Mohon maaf di sini saya nggak ada screenshotan langkah-langkahnya dikarenakan ada terjadi error bermasalah. Nah, selanjutnya itu dalam melakukan pembayaran ini adalah masuk ke menu model accounting lagi. Kemudian pilih vendor, habis itu memilih bills untuk billsnya itu kepada PT Drink Indonesia. Setelah dibuat, itu kita memilih tagihan atau bills dari vendornya. Selanjutnya, sebelum ke proses regis payment, kita periksa dulu nih rincian produk yang akan dibayarkan, apakah udah semua dan sudah sesuai barang-barang yang dipesannya. Kalau jika sudah sesuai, kita klik register payment yang berada di pojok kanan atasnya nanti di seperti ini. Nanti ada di pojok kanannya. Di pojok kanannya itu kita klik register payment, habis itu akan muncul tampilan di bagian jurnal, pilih pembayaran dengan memilih opsinya cash. Kalau ada bisa cash, ada transfer. Nah, lanjut karena ini rumah makan Sari, kita pakainya cash. Selanjutnya kita klik bagian create payment dan gitu artinya kalau sudah di create payment, status pada tagihan akan berubah menjadi in payment yang memberitahukan bahwa tagihan tersebut telah dibayarkan oleh PT Drink Indonesia yang berperan sebagai vendor. Nah, untuk membuat customer invoice itu kita bisa ngeliat dulu di model sales terdapat pesanan dari rumah makan Sari Rasa. Lalu kita pilih invoice, kemudian akan muncul tampilan sales order. Nah, langkah yang harus dilakukan sebelum masuk ke menu pada modul sales, kita pilih dulu vendor, lalu memilih bills untuk PT Drink Indonesia. Nah, karena saya error itu tadi, nggak ada tampilan untuk daftar bills yang tersedia dan pilihan create invoice-nya. Setelah itu kita bisa lihat kembali bahwa dari bills dalam keadaan status to invoice. Karena nggak ada gambar kembali, jadi saya menerangkan secara narasi. Eh Habis itu kita klik confirm untuk customer invoice-nya. Nah, lalu setelah klik confirm untuk customer invoice-nya, kita pilih register payment dan pilih jurnal dengan cash, karena pembayarannya itu cash. Nah, setelah melakukan register payment, eh, artinya itu customer invoice akan berubah menjadi in payment karena telah eh, dibayarkan secara cash. Sekian dari saya Sinatria Hafiz. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan karena terjadi error pada audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.